Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di chapter 8, yaitu tentang pemrograman modular. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pemrograman modular. Pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil atau function, sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Selanjutnya, di sini itu ada kelebihan dari pemrograman modular. Yang pertama, itu ada mudah dalam menemukan kesalahan atau debug dalam program. Yang kedua, mudah dibaca dan digunakan oleh user. Dan yang ketiga, mengurangi pengulangan penulisan program yang sama. Selanjutnya itu terdapat dua bentuk subprogram. Yang pertama itu ada prosedur, dan yang kedua itu fungsi. Prosedur dilakukan di luar blok program utama, yaitu main, atau di luar file dan dipanggil dengan include. Prosedur adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun, void yang artinya kosong. Untuk memanggil prosedur atau fungsi, itu cukup memanggil nama plus parameter aktual. Itu pun jikalau ada. Nah, di sini terdapat istilah dalam prosedur dan fungsi. Yang pertama itu ada variabel lokal, di mana variabel lokal merupakan variabel yang dideklarasikan dalam prosedur atau fungsi tertentu hanya dikenal dalam prosedur atau fungsi tersebut. Yang kedua itu ada variabel global. Variabel global merupakan variabel yang jika dideklarasikan dalam badan utama program itu dapat dikenali di semua bagian program. Kemudian itu ada parameter. Parameter aktual merupakan parameter yang disertakan saat pemanggilan prosedur atau fungsi. Yang kedua itu ada parameter formal. Parameter formal merupakan parameter yang diletakkan pada header sebuah prosedur atau fungsi. Nah, di sini terdapat contoh kasus dari pemrograman modular, yaitu ada library math.h. Bahasa pemrograman C memiliki banyak library standar. Salah satunya adalah math.h. Beberapa fungsi yang ada pada math.h dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini terdapat ABS, FABS, Fmax, Fmin, EXP, SQRT, dan POW. Yang mana ABS itu berguna untuk menghitung nilai absolut dari bilangan integer. FABS itu untuk menghitung nilai absolut dari bilangan real. Fmax berguna untuk mengembalikan nilai yang terbesar di antara dua bilangan real. Fmin itu mengembalikan nilai yang terkecil di antara dua bilangan real. EXP itu untuk menghitung pangkat nilai yang dimasukkan sebagai parameter. SQRT itu untuk menghitung akar pangkat 2, dan POW itu untuk menghitung pangkat bilangan. Di sini tugasnya itu buatlah program yang memanggil library math.h, kemudian memanfaatkan paling tidak 3 fungsi yang telah dijelaskan pada tabel di atas. Langsung saja kita masuk ke contoh programnya. Yang pertama itu ketik include stdio.h. Stdio.h merupakan header standar untuk input-output pada program C. Kemudian include math.h, di mana math.h merupakan header yang berisi fungsi-fungsi dan tipe yang digunakan untuk operasi matematika. Lanjut in main yang berfungsi untuk mengeksekusi saat program pertama kali dijalankan. In main. Setelah itu, deklarasi variabel. Di sini kita akan menggunakan tipe data integer. Maka di sini dibuat int pilihan. Int pilihan titik koma. Kita bisa menuliskan program untuk menampilkan output pilihan dari library math.h. Pertama itu printf pilihan library math.h. Pilihan library
math.h. Kemudian /n, di mana /n berguna untuk enter untuk menampilkan output yang lain. Pilihan library math.h. Setelah itu yang kedua yaitu printf pilihan yang pertama, yaitu pow dalam kurung pangkat bilangan. Pow pangkat bilangan, jangan lupa /n. Printf yang kedua yaitu sqrt. Sqrt dalam kurung akar pangkat 2. Akar pangkat 2 /n. Yang ketiga yaitu printf abs. ABS dalam kurung nilai absolute integer, di mana ABS itu fungsinya untuk mengubah bilangan menjadi absolut, di mana artinya ABS akan menghapus atau merubah bilangan negatif menjadi positif. Namun jika bilangannya positif, maka nilainya tidak akan berubah. Selanjutnya yaitu printf masukkan pilihan Anda. Masukkan pilihan Anda (2). Lalu scanf %d, di mana guna %d itu untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. Dan pilihan. Di mana dan pilihan itu akan mengambil data dari pilihan yang kita buat di atas tadi, yaitu ada 3 pilihan. Di sini ada conditional if, yaitu pilihan 1, di mana pilihan 1 itu tadi itu pow. Di sini ada 3 variabel yang saya buat, yaitu ada in A, kemudian B, dan hasil. Setelah itu, printf masukkan angka. Untuk menampilkan output masukkan angka, maka kita menggunakan printf. Printf masukkan angka. Setelah itu, scanf %d. Karena tipe datanya integer, jadi kita di sini menggunakan %d. Lalu scanf akan mengambil nilai dari A. Maka di sini kita tulis dan A. Lanjut yaitu ada printf pangkat yang berguna untuk menampilkan kata pangkat saat program nantinya dijalankan. Scanf sama seperti di atas tadi, yaitu scanf %d. Scanf %d dan B. Di mana di sini dia akan mengambil nilai dari B. Nah, di sini variabel A itu untuk mengambil angkanya dan B itu untuk mengambil nilai dari pangkat. Setelah itu, hasil sama dengan pow. Hasil sama dengan pow dalam kurung A, B. Ini untuk mencari berapa hasil dari A pangkat B. Lalu printf hasil sama dengan %d. Hasil sama dengan %d. Ia akan mengambil nilai dari hasil yang di atas tadi. Yang kedua itu ada else if pilihan 2. Else if pilihan 2, di sini kita menggunakan 2 variabel, yaitu in A dan hasil. int A, hasil. Lalu printf untuk menampilkan output masukkan angka. Printf masukkan angka (2). Setelah itu scanf %d dan mengambil nilai A tadi. Scanf %d dan A untuk mengambil nilai dari A. Kemudian hasil sama dengan sqrt dalam kurung A.
Di sini dia berfungsi untuk mencari berapa hasil dari akar pangkat 2 dari angka yang kita input nantinya. Dan setelah itu, printf hasil. Printf hasil pangkat 2. Hasil pangkat 2 sama dengan %d. Kemudian, hasil di sini itu akan mengambil nilai dari hasil dari sqrt dalam kurung A tadi yang di atas. Kemudian pilihan yang ketiga yaitu ABS. Else if pilihan 3. Nah, di sini terdapat dua variabel yaitu INTA dan hasil. Sama seperti program yang di atas, itu ada printf dan scanf. Nah, di sini sama, yaitu printf masukkan angka dan scanf %d, karena sama tadi ya, kita menggunakan %d karena tipe data yang kita gunakan yaitu integer. Dan scanf di sini akan mengambil nilai dari A. Lalu hasil ABS dalam kurung A. Hasil sama dengan ABS dalam kurung A, di mana fungsinya itu untuk mengubah nilai negatif menjadi positif. Dan kemudian printf hasil sama dengan %d. Di sini printf-nya akan mengambil nilai dari hasil, yang hasil sama dengan ABS dalam kurung A. Oke, yang terakhir yaitu jangan lupa return 0. Di mana setiap statement dalam C itu harus diakhiri dengan return 0. Karena return 0 dalam main itu untuk menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Langsung saja mari kita coba jalankan programnya. Di sini kita akan menyimpan program dengan nama library.c. Dan untuk mempermudah menjalankan program, kita juga bisa menggunakan F11. Di sini saya akan mencoba satu persatu output dari 3 pilihan tersebut. Yang pertama, mari kita coba yang POW, yaitu masukkan angkanya 4. Lalu untuk pangkatnya itu kita masukkan coba angka 2. Nah, maka hasilnya 4 pangkat 2 yaitu 16. Kemudian kita coba jalankan lagi programnya. Jadi, jika kita memilih pilihan yang pertama, itu maka program if pilihan 1 yang akan dijalankan. Nah, mari kita coba jalankan program yang kedua yaitu else if pilihan 2. Di mana else if pilihan 2 itu sqrt. Nah, kita menginput pilihannya itu yang kedua. Di sini saya akan coba masukkan angkanya itu 49. Dan hasil pangkat 2-nya itu sama dengan 7. Jadi program berjalan dengan lancar karena 7 pangkat 2 itu hasilnya 49. Kita coba untuk menjalankan pilihan yang ketiga, yaitu ABS, nilai absolute integer. Seperti yang saya katakan tadi, itu yang ketiga itu untuk mengubah nilai negatif menjadi positif. Maka kita coba menginput nilainya yaitu min 5. Maka hasilnya yaitu dia berubah menjadi positif 5. Namun jika angka yang kita masukkan itu positif, maka hasilnya tetap positif.